Ayam geprek Ceumima. Nikmati sensasi pedasnya ayam geprek terlezat. Rasakan kelezatan yang membuat ketagihan. Ayam geprek, kami hadir dengan daging ayam empuk yang dilumuri dengan sambal super pedas, yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Tak hanya pedas, tapi juga gurih dan renyah di setiap gigitan. Kenapa ayam geprek kami beda? Ayam crispy yang super renyah di luar, empuk di dalam. Sambal geprek yang pedasnya bikin nagih, cocok untuk pecinta pedas sejati. Bisa dipilih dengan level pedas sesuai selera. Dari yang mild hingga yang super pedas. Harga per porsi Rp15.000. Plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000. Tempe Rp2.000. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Ayam Geprek Ceumima di Az-Zahra Computer. Negosiasi yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya. Soal ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau memang tidak bertemu langsung dengan Pak Jokowi ya, tapi beliau menghimbau untuk para alumni begitupun dari UGM sendiri untuk speak up dan menyelesaikan polemik ijazah palsu tersebut. Karena beliau sendiri mengatakan bahwasanya sudah sangat malu gitu ya, yang dimana UGM ini adalah kampus besar, kata beliau kan, kampus ternama yang mencetak orang-orang cerdas dan hebat dari sana. Kenapa kok sekarang malah justru beliau sendiri malu dengan permasalahan ijazah palsu tersebut. Jadi kita juga sebagai rakyat berharap ya untuk yang itu temannya ataupun pernah bertemu sebelumnya atau pernah berada dalam satu meja saat di kampus tersebut untuk speak up semuanya agar lebih jelas gitu. Dan beliau juga membongkar ya, mengungkapkan bahwasanya ada dokumen-dokumen pendukung dari ijazah tersebut agar bisa dipastikan bahwasanya ijazah tersebut adalah asli. Nah, nanti akan kita bahas dan kita lihat videonya. Dan tidak hanya itu ya teman-teman semua. Jadi dari para pemburu ijazah asli Pak Jokowi berharap hal ini untuk masuk ke pengadilan, karena dari situlah nantinya akan ada pembuktian dan Pak Jokowi harus hadir membuktikan bahwasanya ijazah itu asli. Karena itu tadi yang bersangkutan yaitu Pak Jokowi tidak mau menunjukkan secara langsung agar ijazah tersebut bisa dibuktikan dan dipastikan asli. Entah kenapa, aku juga bingung nih. Jadi semakin rumit, ribet dan ruwet. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat ke video. Uang palsu dikejar, ditangkap. Plat nomor palsu dikejar juga. Buset, ijazah palsu dikawal. Ampun. Difitnah saya diam. Dihina saya diam. Direndahkan saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya melawan. Mata minus itu bisa berkurang kalau pakai lasik doang, yang itu juga dokter mata, SPM. Jadi mata minus itu tidak bisa berkurang dengan apapun. Bisanya di dokter mata, pakai kacamata, softline, kontak lens atau keramat. Lasik. A few moments later. Tapi yang paling tidak bisa dihindari adalah pemakaian kacamata. Oke. Ya, kacamata ini mau dioperasi lasik sekalipun, ya, itu tidak akan bisa melawan kacamata itu kan kacamata pindah salah satu. Ya, operasi lasik itu ada beberapa. Ya kan. Jadi, A few inches later. Sama saja gelasnya udah ramai. Saya hanya mengatakan ya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan
Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Oke. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, oke, bisa debatnya, tapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya 3 hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM Tahun berapa? tahun 1980 saya masuk. Jadi sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi Jadi sendiri tahun berapa? saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya? Jadi 85, 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan Iya. ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya, ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi Kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya? Iya. Nomor seri ini. ya, Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektor. Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu kan format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian ini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor Oke. dari Cetaknya. formatin nomor Formatnya. cetaknya ya. Tapi Oke, di belakangnya kosong ya. ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada, pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau menunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya? Iya. Menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM. Iya. Tapi ternyata ada dokumen Syarat, lainnya gitu. syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah, ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda dan setelah wisuda ijazah. Oke. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan Iya. ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan lunasan tunggal. Sebenarnya sering border ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Tapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi ya Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat
ada statement dari mantan rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. Ya, tolong ngambil sikap. Ada yang aneh dari respon Jokowi terhadap tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya. Sini gue bocorin dan dengarkan baik-baik. Jokowi itu terkenal dengan seseorang yang tidak akan pernah menanggapi secara langsung serangan terhadap dirinya. Biasanya Jokowi memilih diam atau memberikan isyarat-isyarat agar publik menerka-nerka. Apalagi tuduhan remeh terhadap ijazah palsu. Tapi menurut gue respon kali ini beda. Kali ini Jokowi cenderung mengulur-ngulur waktu agar publik berdebat tentang ijazah palsu Jokowi. Dan ini yang paling aneh, Jokowi tidak pernah mengambil langkah hukum apapun terhadap serangan terhadap dirinya. Dan ketika Jokowi sampai mengambil langkah hukum, menurut gue ini adalah cara untuk menguasai media sosial agar semua membahas tentang Jokowi. Dan ada isu lain yang tertutupi. Isu apakah itu? Meledaknya isu ijazah palsu Jokowi, dan dipanggilnya wartawan ke Solo untuk mengusut ijazah palsu Jokowi berbarengan dengan ditangkapnya hakim yang memberi vonis Tom Lembong. Apa yang lebih mengejutkan? Yang mengejutkan adalah hakim tersebut diduga sebagai alat politik untuk menekan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta untuk tidak mendukung Pramono. Caranya adalah memberikan vonis hukuman terhadap Tom Lembong. Jadi gimana? Apakah isu ijazah palsu Jokowi ini sengaja digunakan oleh Jokowi untuk menutup pembahasan masyarakat terhadap kasus hakim yang memvonis Tom Lembong? Ya, sangat setuju sekali ya. UGM harus ambil sikap karena agar para alumninya nggak malu gitu loh, sudah lulus dari UGM, di mana UGM ini kampus besar ya kan, kampus ya keren lah, kampus hebat gitu. Dan juga gue tadi melihat dari videonya, di situ ada watermark saat menunjukkan ijazah aslinya ya. Nah ini bagus juga nih, watermark itu kan sulit tuh mau dibuat juga ya. Nah mantap ini, jadi ini temuan baru lagi nih. Penting ini teman-teman semua. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya ada berkas-berkas dokumen penunjang bahwasanya pendukung bahwasanya ijazah itu asli. Jadi UGM memang harus turun tangan juga. Nah ini menjadi himbauan ya untuk para alumni UGM. Ayo speak up. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan. Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa, yang penting mau punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore dalam negeri. Kalau ini dipelajari, ada yang sekolah tinggi tapi bisa punya kolektor. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you do. Networking itu lebih penting daripada ngerjain skripsi bro. Lagi pula kalau dia punya ijazah asli belum tentu juga gak korup. Justru yang korupsinya paling jago tuh biasanya sarjana itu yang tahu pasal sih. Lulusnya lama, hafal pasal, tapi spesialis cari celah. Jadi menurut aku kita nggak usah lagi tanya apakah pejabat ini berijazah, tapi tanyalah apakah dia akan masuk penjara atau malah diwawancara. Ijazah palsu nggak masalah, yang penting kan LHKPN-nya jujur nggak dilaporin gitu maksudnya. Nah, gelar akademi palsu tuh bukan dosa. Di negeri ini yang dosa cuma satu, miskin. Dia nggak punya ijazah, tapi dia punya hak veto atas anggaran, dan itu yang bikin dia lulus dari kemiskinan itu. Nggak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Mereka bilang kita butuh pemimpin yang berpendidikan. Bro, kita udah pernah punya dan tetap aja duitnya pindah sekolah ke Panama. 2016 yang paham. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending nggak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya